Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Centria Rizia Nirtiniro dari kelas 22B dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apresiasi prosa fiksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan hanya menggunakan suara saja ya teman-teman. Nah, yang A, ada pengertian apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi ialah karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen, yang mana lebih mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada puisi. Nah, yang B, tujuan apresiasi prosa fiksi. Tujuan dari apresiasi prosa fiksi ini ialah dapat menggunakan teori mimetik untuk mengetahui ceritanya. Nah, yang C, pembagian prosa. Yang pertama ada prosa fiksi. Prosa fiksi ialah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita khayalan atau diambil sedikit dari beberapa peristiwa. Adapun ciri-ciri prosa fiksi yaitu yang pertama, dibagi pada beberapa peristiwa, yang kedua, orality, yang ketiga, literasi, dan yang keempat, penulisannya anonim. Adapun contoh dari prosa fiksi ini yaitu cerpen, novel, cerita panjang atau romans, dan lain-lain. Munculnya cerpen sendiri yaitu pada tahun 1960-an, di mana saat itu terdapat suatu angkatan yaitu angkatan 66. Cerpen yang saat itu muncul menggambarkan tentang kebudayaan kita beserta unsurnya. Salah satu tokoh cerpen Indonesia yaitu M. Kasim dan Suman HS. Nah, yang kedua ada prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi ialah prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah. Contohnya yaitu biografi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, yang D, perbedaan prosa dan puisi. Jadi, puisi ini lebih padat isinya dan kata yang digunakan sedikit, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Sedangkan prosa, sesuatu yang kecil dan dijabarkan seluas-luasnya, disertai dengan imajinasi sang penulis. Yang E, teori Sutarji Kalsumbahri. Teori yang disampaikan oleh Sutarji Kalsumbahri adalah teori mengenai beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, abstraksi, di mana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat, ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Yang keempat, kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia, di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah setempat. Nah, yang terakhir, teori Sutarji Kalsumbahri dalam cerpen berjudul Tik dalam buku berjudul Bibir karya Krishna Miharja. 1. Abstraksi. Pada cerpen ini ada kesalahan abstraksi, tepatnya abstraksi pada nilai moral. Di dalam cerpen ini, tidak ada sama sekali penyampaian nilai moral untuk pembaca atau nilai positif yang disampaikan oleh penulis. Isi cerpen ini hanya menceritakan sebuah tempat hiburan malam yang disebut dengan tik atau diskotik. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Nah, yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen.
Hal ini sangat sesuai untuk cerpen ini, karena pada dasarnya penulis hanya cenderung menceritakan ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen tanpa nilai moral sekalipun. Di poin pertama, tadi sudah dijelaskan penulis hanya fokus menguraikan tentang sebuah tempat diskotik. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye-bye.